A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang tak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman, nikmat motivasi datang ke masjid, salat berjamaah, hadir di majlisul ilm. Hadhihi ni'mah, semua nikmat ini mahal harganya. Semoga kita bisa istiqamah memelihara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memelihara, memanfaatkan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk segala hal yang membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pandai melihara nikmat Allah, maka berlaku apa yang Allah janjikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, yang kelak akan memberikan kita syafaat Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram. Salawat dan salam untuk para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Semoga pada saatnya kita semua diaku sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan di dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baik, Bapak Ibu, abang-abang saya, kakak-kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan kembali membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sebuah karya dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kitab yang beliau beri judul Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Kita sudah menyelesaikan kehidupan atau fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan sampai kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap episode itu penuh dengan hikmah. Karena 24 jamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya contoh gitu. Maka luar biasa, hari ini Al-Fakir berniat untuk merangkum sekedar kita itu memahami alur hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
Setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami dua fase dalam hidup beliau. Fase saat beliau hidup di kota Mekkah, kemudian fase saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada saat beliau berada di fase Mekkah, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul di umur yang ke-40. Ditandai dengan turunnya surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama, ayat 1 sampai dengan 5. Maka dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu tanda bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal-awal syiarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbatas saja, hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian setelah 3 tahun turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mulai dakwahnya tidak lagi diam-diam, tapi dakwahnya sudah harus terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Serukanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin. Siap-siaplah untuk menghadang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta dakwahnya nggak lagi diam-diam sembunyi-sembunyi, tapi mulai terang-terangan. Sejak saat itulah orang-orang dari kafir Quraisy makin membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang beliau bawa itu. Mulai terlihat terang-terangan pula permusuhan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gangguan demi gangguan, tekanan demi tekanan terus datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah defense, bertahan, terus mensyiarkan tak peduli apapun yang nanti akan beliau dapatkan, selama beliau bisa memastikan orang-orang akan selamat dengan apa yang Allah turunkan melalui beliau itu. Dan beliau nggak peduli itu. Yang penting beliau bisa mengajak orang-orang untuk selamat fid dunya wal akhirah. Dan perjuangan beliau luar biasa besarnya. Beliau harus berhadapan dengan orang-orang terdekat beliau, yang tadinya orang-orang itu naruh hormat sama Rasulullah. Bayangkan, sejak muda orang-orang Quraisy ini sungguh takzim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gelarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi? Al-Amin, yang dipercaya. Bahkan pernah ada kejadian hifdul fudul. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih berumur 35 tahun. Beliau membela para pendatang yang hendak berdagang, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Quraisy, dibela sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedudukan Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi utusan Allah itu sungguh mulia di mata orang-orang Quraisy. Tapi itu seolah menjadi terbalik keadaannya. Yang tadinya menghormati Rasul, menjauhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya naruh takzim sama Rasulullah, tidak lagi takzim sama Rasulullah. Bahkan menghina-hina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau, Abu Lahab itu menjadi salah satu asyadun nas adawatan li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling keras permusuhannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli Rasulullah selama Rasulullah itu memastikan dirinya mengajak orang-orang untuk bisa selamat. Tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita nih umat-umatnya bisa selamat, itu tujuannya Rasulullah. Walaupun pada saat awal-awal Rasulullah mendakwahkan itu, ya Allah, tekanannya luar biasa.
mulai dari tekanan halus, kemudian tekanan yang mulai berat, sampai psikologis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Dengan cara apa? Orang-orang Quraisy menyakiti sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya nggak lain nggak bukan supaya Rasulullah berhenti dari dakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan orang-orang Quraisy ini supaya tidak ada lagi kesetaraan, supaya tetap kembali kepada tradisi sebelumnya. Budak itu hina, sementara mereka yang punya kuasa, wabil khusus orang-orang asli Quraisy ini punya kedudukan tinggi. Dalam agama Islam tidak seperti itu. Tidak ada bedanya. Bahkan Arab dan non-Arab, yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak bisa diterima sama orang-orang Quraisy. Itu kenapa mereka itu memberikan permusuhan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabat itu diganggu. Sumayyah, Yasir menjadi orang-orang di antara kaum muslimin yang wafat sebagai seorang syahid dalam keadaan mengenaskan di hadapan anaknya Ammar. Kalau kita berada di posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang wafat gara-gara ngebelain kita, gimana psikologis kita itu? Berat. Sementara sahabat-sahabat yang terindikasi berada di belakang Rasulullah itu semua itu dihinakan, ditekan sedemikian rupa. Ya tadi ganggu psikologisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tuh Muhammad, gara-gara kamu kan, sahabat-sahabat kamu jadi kayak begitu adanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqamah, memegang teguh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di tahun kelima setelah kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan masukan kepada para sahabat untuk hijrah saja keluar dari Mekah, karena gangguan orang-orang kafir Quraisy ini makin nggak terkendali lagi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum punya kemampuan untuk membela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah, kalian sekarang hijrah saja. Pergilah kalian ke sebuah tempat yang bernama Habasyah. Niscaya kalian akan bertemu dengan raja yang tidak menzolimi kalian walaupun berbeda agama dengan kalian. Itu terjadi di tahun kelima pasca kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hijrah pertama di dalam Islam. Sahabat hijrah, Rasulullah menetap di Mekah. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus mengorbankan banyak hal. Mereka korbankan kampung halaman mereka, mereka korbankan harta mereka, mereka korbankan keluarga mereka. Untuk apa? Membantu syiar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya ingin mengajak untuk kita semua membayangkan itu, betapa beratnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk kita umatnya, supaya agama ini bisa sampai kepada kita, supaya agama itu bisa kita pegang erat. Begitu beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian siksaan belum berakhir. Di tahun ke-7 setelah kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela Rasulullah itu diasingkan. Ini dikenal dengan sebutan al-hisar al-iqtisadi, dibaikot ekonominya, diasingkan orang-orangnya, diputus komunikasi, diputus hubungan antar sesama keluarga dan tetangga selama 3 tahun lamanya. Waktu yang demi Allah nggak sebentar.
3 tahun itu nggak diperkenankan untuk melakukan jual beli, nggak diperkenankan untuk menyambung tali silaturahmi, nggak diperkenankan untuk mengadakan akad nikah, nggak boleh sudah. 3 tahun lamanya. Hari-hari itu yang didengarkan hanya tangisan anak-anak yang kelaparan, rintihan orang-orang yang sakit. Itu setiap hari itu. Jadi kesehatan terganggu, psikologis juga kacau betul itu. Bayang. Penderitaan selama 3 tahun. Ya Allah. Tapi begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita generasi setelah Rasulullah bisa untuk menerima agama yang kelak menyelamatkan kita. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tahun lamanya al-hisar al-iktisadi, sehingga di tahun ke-10 baru selesai itu pengasingan itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan dengan cara mengangkat senjata, bukan, tapi Allah punya 1001 cara untuk melepaskan seseorang dari kesengsaraan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Loh, saat itu orang-orang diasingkan nggak ngangkat senjata melawan orang-orang, enggak. Allah hanya cukup memantik saja beberapa hati orang-orang kafir Quraisy dari pembesar-pembesar mereka untuk sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan nggak benar. Dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kesengsaraan kaum muslimin yang diasingkan saat itu. Jadi Allah punya 1001 cara untuk mengangkat kesengsaraan setiap hambanya. Ya kayak apa yang terjadi pada saat pengasingan itu. Mereka bisa bebas bukan karena mereka ngangkat senjata, mereka perang fisik, enggak. Cukup Allah gugah saja sebagian hati dari para pembesar-pembesar Quraisy itu. Akhirnya terbebaskan di tahun ke-10. Sebagian dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara hidup yang tidak sehat, diasingkan seperti itu, makanan nggak teratur, membuat sakit itu terus dan berkepanjangan. Tak terkecuali sang istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pasca terbebaskan dari pengasingan itu, Sayyidah Khadijah keterusan sakitnya, yang membuat beliau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabnya saja. Begitu juga dengan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat beliau biasa curhat, tempat beliau itu biasa mengeluarkan unek-uneknya, kemudian dibela sama sang pamanda Abu Thalib pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wafat tahun ke-10. Tahun itulah yang disebut sebagai Amul Huzn, tahunnya kesedihan. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti punya pendapat lain terkait tahun kesedihan ini. Beliau mengatakan tentu saja Rasulullah sedih dengan wafatnya sang istri tercinta dan paman beliau Abu Thalib. Tapi bukan perkara itu yang membuat tahun ke-10 disebut sebagai Amul Huzn. Tapi sedihnya Rasulullah atau tahun kesedihan, sedih yang dimaksud adalah ketika Rasulullah merasa sedih sekali. Beliau merasa kayak tertutup jalan-jalan dakwah setelah kejadian itu. Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah ini 2 orang yang terus membela dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini orang-orang terpandang, kan? Abu Thalib orang terpandang, Sayyidah Khadijah juga orang terpandang. Walaupun Rasulullah diganggu, setidaknya orang-orang Quraisy itu masih merasa sungkan kepada 2 sosok mulia ini. Tambah lagi keduanya memberikan support luar biasa. Tapi sekarang, tatkala sudah tidak ada lagi kedua orang dekat Rasulullah SAW ini,
gangguan orang-orang Quraisy makin menjadi. Makin berani mereka untuk mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah patah di tengah jalan. Itu yang buat Rasulullah sedih. Bagaimana ya Allah, aku bisa melanjutkan estafet, mensyiarkan agamamu setelah wafatnya orang-orang yang kucintai ini, ya Allah. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Bagaimana nanti nasib umatku ya Allah, kalau mereka nggak dapatkan syiar-syiar agamamu ya Allah. Sedih Rasulullah tuh. Yang difikirkan oleh Rasulullah tuh ya keberlangsungan dakwah ini, supaya umat dapat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, supaya umat selamat. Rasul cuma menginginkan itu dalam hidup beliau. La haula wala quwata illa billah. Naam. Tahun 10 saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dakwah beliau itu kaya sulit untuk dikembangkan, kesedihan beliau bertambah dengan wafatnya dua orang tercintanya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Sebagian riwayat menyatakan itu terjadi di tahun ke-10 setelah Amul Huzan, setelah tahun kesedihan tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha hanya dalam bilangan waktu yang singkat saja. Ini bagian dari mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tahun ke-10. Di tahun ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi girahnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Didatanginya tenda-tenda orang yang berhaji. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada 6 orang Yathrib, Madinah saat itu. Namanya Yathrib. Ada 6 orang Yathrib yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diduga ternyata menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bahagianya luar biasa. Semangat beliau kembali meningkat. Kalau bahasa kita mah pecah telur ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya didengarkan oleh orang-orang dakwahnya. Walaupun hanya 6 orang ini saja. Apa pasal kok mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata orang-orang Yathrib ini sudah familiar dengan kata-kata Nabi utusan Tuhan. Mereka sudah familiar. Karena di Yathrib, orang-orang suku Yathrib asli ini berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi sudah jauh-jauh waktu sering mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang Nabi. Kelak Nabi ini akan memberikan kami kemenangan. Begitu. Maka kata-kata Nabi, utusan Tuhan, utusan Allah sudah familiar di telinga orang-orang Yathrib. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu mereka bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibilang Yahudi nih. Sebelum kita kedahuluan sama Yahudi, mari kita berbaiat dulu dengan Nabi yang diutus oleh Tuhan ini. Makanya 6 orang ini memutuskan untuk bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang. Di tahun berikutnya, di musim haji tahun ke-12, datanglah orang yang lebih banyak dari sebelumnya. Kurang lebih jumlahnya 12 orang. Kemudian bersyahadat dan berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin banyak. Kemudian saat musim haji selesai, orang-orang ini kembali ke Yathrib. Saat itu 12 orang ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh nggak ikut serta bersama kami salah satu di antara orang terbaikmu ya Rasul, untuk memudahkan kami mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala."
Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang pemuda berwawasan luas, berhati bersih yang bernama Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Maka jangan pernah mengesampingkan peranan anak muda. Kalau anak muda ini kelihatannya baik, bagus, kader, Pak. Ini pemimpin-pemimpin masa depan kita. Mus'ab ibnu Umair yang masih cukup muda usianya dipilih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awwalus safirin fil Islam, duta Islam pertama itu ya beliau, Mus'ab ibnu Umair. Dulunya orang kaya, keturunan darah biru, keturunan ningrat, masyhur di kalangan pemuda dan pemudi Mekah, role model di antara pemuda dan pemudi Mekah. Kalau lewat selalu wangi, uang nggak berseri. Hadza huwa Mus'ab ibnu Umair. Tapi nanti pada saat wafatnya beliau tanggalkan semua. Bahkan beliau tidak memiliki kain kafan untuk menutupi diri beliau. Nggak sanggup beliau beli pakaian, beli selimut, beli kafan itu nggak sanggup. Saat ditutupnya kepala beliau, kakinya terlihat. Hadza huwa Mus'ab. Saat kakinya ditutup, kepalanya yang kelihatan. Akhirnya sebagian ditutup sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pelepah-pelepah kering itu. La haula wala quwata illa billah. Mus'ab ibnu Umair ikut sama orang-orang Yathrib, terus dakwah di sana. Dan masya Allah hanya 1 tahun saja, hampir pintu-pintu Madinah itu tahu siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat Mus'ab ibnu Umair salah satunya. Sampai semua udah kenal, Rasul belum ketemu, tapi mereka udah kenal siapa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin-pemimpin Yathrib masuk Islam. Kalau pemimpinnya udah masuk Islam, bawahnya ngikut. Dan itu peranan dari seorang Mus'ab ibnu Umair. Kebayang tuh pahalanya Mus'ab ibnu Umair. Setiap pemimpin yang masuk Islam, Mus'ab dapat pahalanya. Pengikut-pengikut dari pemimpin itu masuk Islam, Mus'ab juga kebagian pahalanya. Jadi Masya Allah, luar biasa Mus'ab ibnu Umair. Maka di tahun ke-13, berbondong-bondonglah datang orang-orang Yathrib untuk bersyahadat sekaligus berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat itu sumpah setia. Begitu perjalanannya, Rasulullah makin besar girohnya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di tahun ke-13, orang-orang Yathrib yang datang itu bilang, ya Rasul, kita udah banyak nih sekarang. Kami tahu engkau selalu diganggu di kota Mekah ini. Perlu nggak kami angkat senjata membela dirimu ya Rasulullah? Seharusnya Rasulullah kan seneng tuh digituin. Rasulullah punya pasukan saat itu. Enak sekali ketika Rasulullah bilang, baik, bela saya, kita serang itu orang-orang menyakiti. Tapi memang belum turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul nggak pernah ngomong sembarangan kecuali itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Kata Rasulullah, belum ada perintah untuk itu. Kalian pulang saja dulu ke Yathrib. Pulanglah orang-orang ini. Di tahun ke-13, ternyata nggak lama setelah itu datang perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Masuklah fase yang kedua, fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Di fase Madinah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kondisi yang jauh berbeda dengan kondisi saat di Mekah. Tahun pertama Rasulullah membangun pondasi ukhuwah. Rasulullah bangun masjid. Rasulullah persaudarakan antara satu muhajirin dengan satu ansar untuk mereka merekatkan ukhuwah Islamiyah. Rasul suka sekali di antara kaum muslimin itu saling berkasih sayang, saling memberikan motivasi, memberikan perhatian. Padahal sebelumnya mereka nggak pernah kenal. Yang satu orang Mekah, satu orang Madinah.
tapi ikatan ukhuwahnya itu melebihi saudara kandung saat itu. Jadi luar biasa. Belum pernah ada peradaban semisal peradaban saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan lagi-lagi misinya Rasulullah SAW mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya pesan-pesan Allah ini sampai ke seluruh tempat, ke seluruh penjuru yang Rasulullah inginkan umatnya itu selamat dunia akhirat. Itu saja Rasulullah pengennya. Baik, secara singkat saja, di tahun kedua Rasulullah SAW terlibat perang Badar dengan orang-orang kafir Quraisy. Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tahun kedua, baru tahun kedua. Ternyata kemenangan ini membuat orang-orang Yahudi yang mereka nggak suka karena Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel, bukan dari golongan mereka, makin hasad kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga mereka nggak berhenti-hentinya untuk memprovokasi kaum muslimin. Sehingga pecahlah perang Bani Quraisyah setelah perang Badar itu. Akhirnya suku Yahudi pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW adalah Bani Quraisyah ini, karena melanggar kesepakatan dengan Rasulullah SAW. Kebayang hidup di sebuah kampung, sebagian orang-orang itu benci kepada kita. Pendatang itu pasti nggak enak hati. Tapi lagi-lagi apapun resikonya, selama untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilakoni sama Rasulullah dan kaum muslimin. Sebegitu beratnya perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin saat itu, Pak. Bani Quraisyah selesai. Di tahun ketiga, orang-orang Quraisy yang kalah di perang Badar nuntut balas. Pecahlah perang Uhud. Di perang Uhud ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan di awal. Tapi kemudian Allah memberikan pelajaran untuk taat kepada Rasulullah SAW apapun yang terjadi. Karena ketidaktaatan beberapa oknum dari kaum muslimin menyebabkan kemenangan yang sudah di depan mata hancur buyar seketika. Kaum muslimin mendapatkan kekalahan di perang Uhud. Rasulullah terluka, Rasulullah berdarah. Pelajaran besar bagi kaum muslimin. Apapun yang terjadi, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perang Uhud itu di tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi beberapa tragedi di situ. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus delegasi-delegasinya untuk menyebarkan agama Allah, karena permintaan orang-orang yang pengen kenal dengan agama Islam. Tapi rupa-rupanya orang-orang yang dijadikan delegasi Rasul menyebarkan agama Islam ini banyak yang terbunuh. Maka ada tragedi namanya tragedi Roja'i. Menyusul di tahun keempat tragedi Bi'ru Ma'unah, sama itu. Delegasi Rasulullah SAW dibunuh. Pelajaran besar bagi kaum muslimin. Terus kemudian di tahun keempat Rasulullah SAW yang butuh kekuatan dalam negeri ini ternyata dikhianati sama Bani Nadir, suku Yahudi yang kedua ini. Jadi ada 3 suku besar yang tinggal di Madinah. Bani Quraisyah, yang kedua Bani Nadir, terus yang ketiga Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini yang diusir di awal, yang di tahun kedua diusir. Sekarang tahun keempat Bani Nadir cari gara-gara. Mereka membuat strategi untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketahuan sama Rasul. Singkat cerita, Bani Nadir ini diusir oleh Rasulullah SAW. Mereka nggak bisa mengelak karena sudah ada MOU sebelumnya itu. Sudah ada kesepakatan, sudah ada piagam Madinah. Maka Bani Nadir ini terusir dari Madinah karena kesalahan dan pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin, karena membuat ancaman dan strategi untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meladeni tantangan dari Bani Mustalik.
Ini sebuah kabilah ya, yang petantang-petenteng nantangin kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tantangan itu. Jadi rata-rata nih di awal-awal perang itu semuanya sebenarnya defense. Kita tuh bertahan. Kalau bisa untuk damai, damai. Tapi keadaan menuntut kita untuk defense dan kita harus berperang. Kalau nggak begitu dihabisi kaum muslimin. Maka nggak ada cara lain, dan memang saat itu penyelesaian daerah-daerah yang dikuasai ya dengan perang. Sampai saat ini masih terjadi. Jadi salah itu kalau disebut Islam itu tersebar dengan pedang. Enggak, keadaannya menuntut seperti itu, zamannya menuntut seperti itu. Kalau nggak bertahan dengan perang, habis kaum muslimin. Kalaupun bisa damai, damailah yang pertama kali dipilih oleh Rasulullah SAW. Tapi keadaannya nggak memungkinkan. Terjadi perang Bani Mustalik. Selepas itu, ketika selesai perang dengan Bani Mustalik, terjadi satu peristiwa besar dikenal dengan Haditsatul Ifki, fitnah terhadap Ummul Mukminina Aisyah. Itu di tahun keempat setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hikmah di dalamnya. Kita lompat ke tahun kelima. Tahun kelima, orang-orang yang terusir dari Madinah dari suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka kemudian berkumpul memprovokasi Bani Quraisyah, satu sisa lagi ya, kabilah besar Yahudi di Madinah, memprovokasi Bani Quraisyah untuk menyerang kaum muslimin. Cuman mereka sadar kekuatan mereka belum besar. Mereka bela-belain datang ke Mekah, bersekutu dan berkoalisi dengan Quraisy. Nggak cukup dengan Quraisy, mereka datangi lagi Bani Ghatafan ya, untuk bikin koalisi besar menyerang Madinah, menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berembuk dengan para sahabat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bertahan? Lagi-lagi bertahan. Keluarlah ide dari Salman Al-Farisi. Kami kalau di Persia, saat kami serba keterbatasan untuk bertahan, kami gali parit ya Rasulullah. Sehingga nanti digalilah parit itu sebagai benteng pertahanan. Saat itu dikenal nanti perangnya dengan perang Khandaq, atau dalam Al-Quran disebut perang Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan besar itu nol besar, nggak mendapatkan apa-apa dari kepungan mereka itu. Mereka kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan abas, nggak dapat apa-apa. Pertahanan itu memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Itu perang Khandaq atau perang Ahzab tahun kelima. Kemudian setelah itu di tahun ke-6 terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ceritanya tahun ke-6 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam timbul keinginan buat umroh. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Kata sahabat, wah kebetulan ya Rasulullah, kami pun rindu dengan kampung halaman. Begitu juga dengan orang-orang Yathrib, ya Rasulullah, orang Madinah. Ya Rasulullah, kami juga pengen tawaf di Baitullah. Kami ikut ya Rasulullah. Maka banyak sekali di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut serta untuk pelaksanaan ibadah umrah. Tapi apa mau dikata, sampai di perbatasan kota Mekah bernama Hudaybiyah dihadang. Nggak boleh masuk. Orang Quraisy ngerasa nih kalau dibiarin masuk, jumawa nih kaum muslimin. Apa juga kita di hadapan sekutu-sekutu kita. Kok Quraisy membiarkan kaum muslimin masuk begitu saja ke kota Mekah? Maka saat itu diutuslah seorang delegasi negosiator ulung namanya Suhail bin Amr untuk bikin kesepakatan dengan Rasulullah dan kaum muslimin.
terciptalah sebuah kesepakatan saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin nggak boleh ada yang masuk Mekah tahun itu, kembali ke Madinah. Tuh. Terus yang kedua, kita buat gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian selanjutnya, kalau selama gencatan senjata 10 tahun ini ada orang-orang Madinah yang mau kembali ke kota Mekah, kembali menganut agama nenek moyangnya, jangan pernah ada yang menghalangi. Tapi kalau ada orang Mekah mau masuk Islam datang ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Nggak ada yang enak tuh pasal-pasal perjanjian itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan itu. Baik, kami terima semua kesepakatan-kesepakatan itu. Wah, bereaksi sahabat-sahabat Nabi. Shock, kok bisa Rasulullah itu mengiyakan permintaan orang-orang Quraisy. Bahkan Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alasta Rasulullah, beneran engkau seorang Rasul nggak sih? Masa nggak mau ngebela agama Allah? Kami ini siap untuk mati ya Rasulullah." Itu ungkapan kekecewaan seorang Umar. Tapi nanti ditenangin sama Abu Bakar. Umar, kalau bahasa kita mah, nabinya kan Rasul, ikutin aja udah. Karena Rasulullah nggak mungkin asal-asalan dalam menentukan sesuatu. Gitu. Akhirnya kaum muslimin menerima itu, jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, balik lagi ke Madinah. Ya Allah, ini perjuangan kaum muslimin luar biasa. Kemudian nanti di tahun 3 bulan berikutnya terjadi perang Khaybar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngirim delegasi. Kita stop sampai di tahun ke-7 sebagai review kita, di mana nanti di tahun ke-7 ini banyak sekali hikmah sebelum nanti terjadinya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ternyata yang orang kira salah itu memberikan manfaat dan keuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lagi sibuk ngurusin, nggak kehabisan energi ngurusin orang-orang Quraisy. Karena udah ada kesepakatan gencatan senjata. Ternyata yang sebelumnya kaum muslimin menganggap perjanjian ini memberikan mudarat, sebaliknya malah memberikan manfaat. Itulah kadang-kadang kita selalu menilai sesuatu dari casingnya. Kadang-kadang kita menganggap ini buruk, padahal boleh jadi itu adalah kebaikan buat kita. Begitu juga dengan hal-hal yang terkait dengan itu. Insya Allah ya, kita lanjutkan lagi summary ringkasan secara umum dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegarkan ingatan-ingatan kita atas kajian yang berjalan setahun lebih, Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan memberikan kita manfaat, Insya Allah, menjadi asbab keberkahan untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.